Anas Urbaningrum membuktikan ucapannya untuk tetap aktif bekerja. Dengan sedikit defensif, ia menyatakan tidak peduli dengan terpaan badai yang berusaha menggoyang posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, seberapa kuat posisi Anas, mampukah dia bertahan? Kami ajak Anda membahas posisi Anas Urbaningrum bersama pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwi Payana. Selamat siang, Mas Ari. Selamat siang, Mas Ari. Oke, desakan Anas untuk mundur dari posisi Ketua Umum ini memang sejauh ini baru kita dengar mayoritas dari DPP, gitu ya. Dan Anas pun juga tidak bergeming. Mengapa demikian? Ya, saya kira ini semakin menarik ya, karena Anas sedang memainkan politik air arus bawah ya. Jadi kalau kita lihat politik air arus bawah itu, memang di atas permukaan ada gelombang, ada badai begitu ya, yang menggoncang. Tetapi Anas tetap tidak melayani itu. Anas masuk ke apa yang disebut dengan jalan sunyinya, dia masuk ke bawah, dia melakukan konsolidasi, karena dia, menurut saya dia melakukan manuver yang politik yang menarik, karena dia yakin bahwa masa depan dia dalam politik sangat ditentukan oleh dukungan dari arus bawah politiknya. Kalau tanpa ada dukungan arus bawah politik, posisi politiknya gampang goyah begitu. Jadi ketika badai atas menerpa begitu, dia tidak berupaya untuk masuk dalam pusaran badai itu, tetapi dia tetap bawah, menggalang konsolidasi politik, menggalang kekuatan politik DPC DPD, dan di situ adalah satu kekuatan politik yang dia bangun. Dan kita lihat memang Anas saat ini terlihat aktif ya untuk mengunjungi DPC, DPD begitu ya. Apakah memang Anda yakin bahwa memang dukungan terhadap Anas ini di DPD dan DPC ini juga masih tetap kuat begitu? Iya, ini kan tergantung pada kemampuan dia menggalang dukungan politik itu. Jadi dia tidak hanya datang ke Jawa tetapi keluar luar Jawa begitu. Dan ini bukan sesuatu yang baru, karena proses penggalangan politik ini kan sudah panjang yang dia lakukan. Anas termasuk orang atau ketua umum yang paling sering turun ke bawah begitu. Artinya dia berinteraksi, berkomunikasi politik dengan DPT dan DPC. Dan ini tentu satu posisi tawar yang kuat yang dia miliki ketika misalnya ada kekuatan politik yang kita sebut arus atas begitu, yang mencoba untuk menggeser kekuatan politiknya. Nah, pertarungan ini tentu belum selesai ya, tetapi setidaknya dia punya satu kekuatan atau modal politik yang bisa dia gunakan untuk bergen dengan kekuatan-kekuatan politik lain, termasuk representasi Dewan Pembina yang sekarang ini sedang mencoba untuk kritis atau bahkan melakukan oposisional terhadap kepemimpinan Anas gitu. Kita lihat Anas juga cukup lama kelihatannya tiarap, artinya sama sekali tidak ada manuver sejak tudingan Nazarudin terhadap dia, keterkaitannya dengan kasus Wisma Atlet. Tapi kemudian akhir-akhir ini baru kita lihat Anas itu aktif kembali gitu. Anda melihatnya apa sih yang sebetulnya memicu Anas untuk kemudian aktif kembali dalam politik, kemudian tidak melakukan pembelaan ya terhadap posisinya dia sebagai ketua umum? Iya, ini menarik tadi statement dia. Dia mulai mengatakan bahwa arahan Dewan Pembina itu menghendaki bahwa DPP itu tidak diam. Tetapi dia menginterpretasikan menarik kata diam itu dengan kerja. Jadi kita lihat kata yang dipakai oleh Anas tadi dalam statement itu lebih banyak menggunakan kata kerja. Jadi menurut Anas itu diam itu tidak berarti dalam pengertian tidak menanggapi, merespon statement, tetapi dia lebih kerja. Ini menarik menurut saya. Dia berupaya untuk menginterpretasikan statement arahan Dewan Pembina yang memang kalau kita lihat arahan Dewan Pembina itu kan menghendaki dia merespon opini-opini publik itu. Jadi ada satu aspirasi dari Dewan Pembina yang mengatakan jangan diam saja, Anda harus merespon ini benar atau tidak gitu. Apa yang terjadi. Tetapi apa yang disampaikan SBY itu kemudian dibungkus Anas dengan mengatakan diam, yang saya lakukan bukan diam, yang saya lakukan kerja gitu. Nah, jadi itu jawaban Anas. Itu jawaban Anas. Jadi ketika orang mengatakan Anas itu tidak diam, dia mengatakan saya tidak diam, saya kerja begitu untuk partai. Nah, ini pertarungan wacana yang menarik di Demokrat, karena Ketua Dewan Pembina dengan statement ke publiknya seperti itu justru ada counternya, ada perlawanan dalam
tanda kutip tersembunyi dari Anas untuk mengatakan bahwa saya bekerja gitu. Saya tidak diam. Nah ini saya kira ini ada ukuran legitimasi baru yang sedang bertarung di Demokrat. Apakah legitimasi SBY melalui statement itu akan mempunyai derajat kepatuhan yang cukup tinggi di kalangan grassroots Demokrat, ataukah apa yang ditafsirkan Anas sebagai diam itu dengan kerja itu juga mendapatkan legitimasi gitu. Jadi ini satu pertarungan yang sedang terjadi di Demokrat. Sebenarnya sudah terjadi antara Ketua Dewan Pembina SBY dengan Anas Urbaningrum sih. Seberapa besar sih sebenarnya kalau dari pengamatan Mas Ari, pengaruh Dewan Pembina terhadap, kalau tadi grassroots sudah, tapi terhadap eksistensi Anas sendiri? Iya, saya kira harusnya kan secara linear ya. Kita katakan statement Dewan Pembina itu pasti akan turun sampai ke bawah, karena SBY adalah pendiri partai, patron penting di Partai Demokrat, dan pasti diikuti. Tetapi kita lihat, yang terjadi bukan seperti itu. Nah, jadi kita bisa menghitung kembali sejauh mana kekuatan politik sebenarnya dari Pak SBY terhadap Partai Demokrat. Ukurannya sederhana, apakah statementnya dipatuhi atau tidak. Kalau statementnya dipatuhi, pasti proses-proses politik di dalam partai mengikuti statement itu. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Ada upaya untuk menawar kembali statement itu dengan cara-cara yang berbeda. Dan menurut saya ini menjadi saya sebut sebagai ujian terhadap legitimasi SBY di Partai Demokrat. Karena sesungguhnya pada sisi yang lain Anas punya posisi tawar baru yang dia ingin mainkan, dan setidaknya ini juga dihitung gitu. Dihitungnya menurut saya sederhana, bahwa penyelesaian Demokrat koeksistensi damai. Jadi tidak ada gerakan untuk KLB yang terjadi di Demokrat. Tapi kemudian statement SBY akhirnya mengatakan kita serahkan ke KPK. Nah, itu artinya bahwa di dalam ingin bangun koeksistensi damai, karena tahu bahwa kekuatan Anas juga bisa diperhitungkan secara politik. Begitu. Akhirnya dia lempar ke KPK, karena KPK itu kan pasti ada konsekuensi berikutnya. Kalau misalnya Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka, ada kode etik yang harus dipenuhi di Partai Demokrat. Nah, itu yang saya kira terjadi sekarang ini. Dan kita bisa mengatakan ya dengan cara yang dilakukan Anas sekarang ini adalah satu perlawanan tersembunyi terhadap legitimasi politik yang dibangun oleh SBY. Baik, sebelum kita tutup, waktu sudah hampir habis, tapi pertanyaan terakhir, dari semua manuver yang ada yang sudah kita bicarakan tadi, dari pengamatan Mas Ari, apakah Anas bisa bertahan? Iya, bertahan secara politik internal kemungkinan bisa terjadi. Tetapi ketika ada faktor eksternal yang muncul, misalnya langkah KPK untuk menjadikan Anas sebagai tersangka, maka ini akan berkonsekuensi pada politik internal. Jadi langkah dia secara politik sudah kuat secara internal dan tidak memungkinkan ada musyawarah luar biasa, tekanan untuk mundur juga akan sulit gitu ya. Tetapi akan berubah kalau KPK melakukan satu tindakan seperti menjadikan Anas sebagai tersangka. Karena dia seperti statement Anas kan dia baru sebutkan dirinya sebagai disebut-sebut begitu, tapi belum ada proses hukum. Saya kira SBY juga akan menunggu ini. Gitu. Berarti kuncinya semua ada di KPK ya. Mas Ari Payana, politik dari UGM telah hadir dalam perbincangan siang hari ini, dan Metro Siang akan